Benar-benar bernyali orang ini. Bahar dibantai hingga begini. Masuklah di situ si Zen, adiknya si Bahar. Adiknya si Bahar. Sekali lagi adiknya si Bahar. Katanya Habib, katanya Zuriyah Nabi. Tapi begitu dikasih umpan tai sama si Syekhrel, kalian makan. Siapa lu Mal? Mal, ente siapa Mal? Sini Mal, ke Jakarta Mal. Gak punya ongkos, gua ongkosin lu Mal. Kata congornya si Aldo. Bahar waktu itu di penjara. Di penjara. Kelompok itu emang rata-rata bela dukun. Aldo juga bela dukun, ya. Syekhrel juga bela dukun. Yang ilmu-ilmu kebal gitu, bahkan si Bahar masuk, bukan cuma bela, praktek ilmu kebal dia. Ilmu kebal tai itu ya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Jadi si Bahar itu taunya Iqmal ya. Kalau dia bilang nggak kenal Lubis, tanya Iqmal. Ya, di chat juga pas saya transfer uang ke si Bahar itu balasnya syukron Iqmal. Bahar, masih sehat ente Har? Masih ingat Har? Ingat gak? Ingat dengan aneh gak Har? Iqmal, Iqmal Har dari Riau, ya. Dari Riau Har. Masa gak ingat? Pas telepon aja ingat gak? Terakhir kita telepon, pas dengar suara saya, di situ nama saya dirahasiakan. Kok suaranya kayak nggak asing? Gitu kan? Ini suara ini asing gak Har? Iqmal Har, I-K-M-A-L, Iqmal dari Riau Bahar. Kenapa sekarang saya bertolak belakang dengan Bahar? Ya ampun, ternyata ini alasan Bung Iqmal bongkar semua tentang si Bahar. Ya, padahal dulu satu kelompok dengan kelompok tersebut, bahkan saya ikut sebagai pengurus di FPI di kecamatan ya, tempat saya tinggal. Jadi di sini saya putar singkat kisah nyatanya, bukan dongeng ini ya, bukan. Kenapa pembahasan ini sampai ke Bahar? Gitu. Ini kan budak-budak banyak yang nggak terima. Kamu kalau masalah sama Syekhrel aja, ngapain libatin Bahar? Kan gitu. Kalian sakit hati sama Ja'far, kalian sakit hati sama Syekhrel, kenapa libatin Bahar? Gitu kan? Oke. Jadi guys, awalnya itu meskipun saya udah pisah sama si Syekhrel, udah nggak sejalan sama Syekhrel karena dia bela dukun. Nggak nyangka ternyata kelompok sebelah main dukun. Kelompok itu emang rata-rata bela dukun. Aldo juga bela dukun, ya. Syekhrel juga bela dukun. Yang ilmu-ilmu kebal gitu, bahkan si Bahar masuk, bukan cuma bela, praktek ilmu kebal dia. Ilmu kebal tai itu ya, nggak ada itu. Nah, setelah saya udah nggak sejalan sama Syekhrel, saya tinggalkan kota Tegal. Kemudian saya waktu itu ke tempatnya Gus Azhar, ya. Meskipun kita udah nggak sejalan, komunikasi masih lanjut. Kadang-kadang dia masih minta uang ke saya ya. Nah, dan nggak saya kasih, saya bilang nggak ada karena saya kasih langsung ke si Bahar, kadang ke si Jalil, gitu ya. Nah, singkat cerita, setelah ada slack sama Syekhrel, sama Ja'far ya, yang waktu itu ada kasus meminta sumbangan atas nama TIJ untuk anak yatim. Jadi ada orang ngaku sebagai TIJ, kemudian minta sumbangan untuk anak yatim, ya. Itu masih ada di salah satu live saya. Silahkan cek judulnya Akal Sehat Telusuri Pengkhianat. Di situ ada yang terciduk di situ. Nah, dari situ saya dan Bang TIJ mulai bermasalah, bentrok dengan orang ini, yang dua orang ini awalnya, Syekhrel dan Ja'far. Secara nggak langsung mereka minta bantuan dong ke timnya, ke kelompoknya, ke teman-temannya. Bahar waktu itu di penjara.
Asli ngeri, ternyata begini kelakuannya. Dan saya yakin bukan berarti Bahar nggak tahu, dia tahu dong, dia pantau dong dari dalam penjara ya. Dia bisa lihat dong. Emang di penjara bisa lihat YouTube? Ya bisa kalau ada HP. Emang Bahar ada HP? Ya ada, kata siapa nggak ada? Kata siapa nggak ada? Ja'far itu yang mana bang? Yang dulu pernah masuk penjara karena menghina Wapres. Ingat? Yang dulu pernah masuk penjara karena menghina Wapres, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah itu si Ja'far yang itu. Nah kemudian saking mulai kalang kabutnya mereka, di sini yang saya tahu ya, karena saya sangat kenal dengan si Syekh Rel, jadi watak-watak liciknya itu saya tahu. Ya, calon menteri agama ya Bung, iya dalam halunya. Itu yang paling licik itu si Rel itu ya. Oh itu licik orangnya itu, sangat licik ya. Apapun dilakukan untuk menutupi kelicikannya, kebusukannya. Kalau cuma sumpah itu kecil bagi dia. Ya, itu sangat kecil bagi dia itu, kecil. Sumpah, pegang Quran, mubahalah itu enteng bagi dia. Enteng. Itu Syekh Rel. Nah, jadi udah mulai kalang kabut, sampailah waktu itu salah satu video saya ya, salah satu video saya diedit. Saya nggak bilang yang mengedit si Syekh Rel ya, cuman terindikasi yang ngedit si Syekh Rel, karena saya paham betul permainan dia. Dari kata-katanya di situ ya, di video tersebut, di thumbnailnya tersebut, saya tahu betul itu. Jadi terindikasi yang mengedit video saya itu si Syekh Rel. Video saya dipotong ya, video live saya, salah satu video live saya itu dipotong. Di situ dibangun narasi seolah-olah saya, Bung Lubis, itu menyerang Robitoh. Jadi mau diadu domba ya, mau diadu domba. Jelas guys? Akhirnya dari situ bermunculan mereka. Muncul si Kumar ya, muncul si Mahdi ya, yang mau nabok saya pakai buku nasab itu. Muncul si Aldo, si Bedo ya. Muncul si Aldo, yang mana si Aldo waktu itu sebelum dia muncul, sebelum dia ikut-ikutan, saya telepon dia secara pribadi itu. Aldo, saya telepon pakai nomor pribadi saya lewat telepon seluler itu. Makin terbongkar semua, kejang-kejang. Untuk menyelesaikan masalah ini ya, untuk menyelesaikan masalah ini. Apa kata si Aldo? Gua nggak ikut-ikutan Mal, gua nggak ikut-ikutan, gua nggak ikut-ikutan Mal. Itu kata si Aldo. Tapi begitu video saya yang diedit, yang dipotong, narasinya menyerang Robito, oh semuanya muncul. Sampai Aldo pun muncul. Sini lu Mal, ke Jakarta Mal, nggak punya ongkos, gua ongkosin lu Mal. Luar biasa ya, luar biasa ya. Siapa lu Mal? Mal ente siapa Mal? Sini Mal, ke Jakarta Mal, nggak punya ongkos, gua ongkosin lu Mal. Kata congornya si Aldo ya. Aldo waktu telepon, saya telepon, kata Aldo, gua nggak ikut-ikutan, gua nggak ikut-ikutan. Itu anggap aja Sunio versi botak ya suaranya. Nah begitu video saya itu diedit, dipotong-potong, dibangun narasi, bukan Ronaldo, narasi seakan-akan di situ saya menyerang Ar-Rabitatul Alawiyah, maka bermunculanlah mereka ya, bermunculan semuanya gelarnya Habib. Rame-rame berkelompok untuk membunuh karakter saya. Muncul si Kumar, muncul si Aldo, muncul si Mahdi, sampai mau nabok saya pakai buku nasab itu, si Jenglot. Hai. Ya. Bermunculan mereka. Saya ketawa lihatnya, ya. Kok tolol kali kalian. Bahar kalau nonton video ini pasti panik. Katanya Habib, katanya Zuriyah Nabi, tapi begitu dikasih umpan tai sama si Syekh Rel kalian makan.
Saya pikir gitu dong. Akhirnya saya buat video klarifikasi, saya jelaskan semuanya di situ kalau bahwasanya itu video editan. Video fullnya masih ada di live saya, judulnya ini. Saya bilang gitu. Malamnya saya undang mereka live. Dari sore saya buat pengumuman mengundang mereka live itu. Si Umar, si Syekhrel, si Mahdi, si Ja'far, ya, saya undang mereka semua live. Satu pun gak ada yang nongol. Begitu saya jelaskan kalau itu adalah video potongan. Mereka ini kan, kelompok ini kan yang selama ini teriak-teriak cebong suka ngedit-ngedit, suka motong-motong lah mereka. Video saya dipotong, video saya diedit. Kemudian baru mereka rame-rame menghujat saya, membunuh karakter saya. Begitu saya munculkan, saya jelaskan, saya kasih klarifikasi, itu video potongan, fullnya masih ada di live saya, hilang semuanya. Hilang semuanya. Gak ada yang berani muncul, gak ada yang berani klarifikasi, boro-boro minta maaf, ya. Boro-boro minta maaf, walaupun seandainya mereka minta maaf, belum tentu saya maafkan, ya. Habis itu baru dimunculkan narasi, dan saya tidak tuduh pelakunya si Syekhrel, tapi terindikasi si Syekhrel, karena saya tahu kelicikan dia, kata-katanya saya tahu, diumumkan di YouTube mereka. Barang siapa yang melihat orang ini, di situ dibuat foto saya, namanya di situ Ikmal Lubis garis miring Bung Lubis, buronan habaib dan umat Islam. Oh, bayangkan bro, foto saya, muka saya dicantumkan di situ, nama saya dicantumkan di situ, nama saya dan nama YouTube saya Ikmal Lubis garis miring Bung Lubis, buronan habaib dan umat Islam. Apa itu nggak pembunuhan karakter besar-besaran itu? Biar saya takut, biar saya nggak muncul, biar saya kena mental, biar saya nggak berani muncul lagi di YouTube, ngebongkar kebobrokan mereka, dan mereka rame-rame ngeroyok saya di YouTube. Ya ampun, ternyata begini ya kelakuan mereka. Asli mengerikan. Rame-rame mainnya. Mental kok patungan. Yang rame-rame itu mental patungan itu. Jadi si Bahar sampai sini belum masuk. Bahkan waktu itu saya dan Bang TIJ masih bela si Bahar waktu diserang sama si Arya. Masih kita bela. Udahlah dengan segala cara, video saya dipotong, saya diklaim sebagai buronan habaib dan umat Islam, nggak mempan juga, ya, nggak mempan juga, justru makin beringas. Karena saya bukan curut, ya, bukan curut yang keluar-keluarnya ngaku singa, tapi mentalnya lebih parah daripada curut itu. Makin beringas, makin frontal serangannya, mereka makin panik, makin kalang kabut, ya. Nah, habis itu kita mainkan, si Ja'far makin kena mental, udah nggak berani muncul di YouTube-nya, ya, udah nggak berani. Akhirnya minta bantulah kepada sepupunya, ya, si Alwi. Sejak itulah Alwi pun nongol, ikut itu Alwi, ngasih ultimatum kepada saya, ya, ngasih ultimatum kepada Bung Lubis dalam waktu 2 kali 24 jam. Kalau Bung Lubis tidak klarifikasi dan tidak minta maaf dalam waktu 2 kali 24 jam, maka pertama, saya akan kejar Anda. Yang kedua, saya akan kasih pelajaran untuk Anda. Yang ketiga, saya akan buatkan LP untuk Anda. 2 kali 24 jam. Kita tunggu, ya. Kita tunggu 2 kali 24 jam. Bahkan sudah 1 tahun lebih itu saya tunggu. Udah kita buat reuninya 1 kali. Ya, reuni 2 kali 24 jam. Udah ada reuni pertama itu. Dari situlah si Alwi pun masuk. Setelah dia masuk, bukannya Lubis diam sama Bang TIJ takut, justru makin beringas lagi, ya. Bukan cuma Alwi yang masuk sama Aldo, si Zen, adiknya si Bahar. Ternyata adiknya Bahar pun ikut-ikutan. Ya. Si Zen itu juga masuk itu.
Body shaming lagi ke Bang TIJ sama Aldo itu. Yang diserang apa? Rambutnya Bang TIJ yang gondrong. Mungkin Aldo ada dendam pribadi kepada rambut gondrong karena dia nggak bisa gondrong, ya. Masuklah di situ si Zen, adiknya si Bahar. Adiknya si Bahar. Sekali lagi adiknya si Bahar. Apa kata si Zen? Itu si rambutnya itu kata si Zen KW bejat. Rambut TIJ kata si Zen KW bejat. Kalau rambut Bang TIJ KW bejat, maka rambut KKN Zen, rambut si Bahar KW apa? Yang rambutnya pirang itu tanpa disemir pakai Miranda, itu biasanya orang-orang barat, orang Amerika, orang Rusia, mayoritas kafir. Masa KKN rambutnya KW kafir? Ayo, muncul mereka semua menghadapi dua orang, menghadapi Iqmal dan TIJ, Ja'far, Syekhrel, ya, Aldo, si Zen, Mahdi, Alwi. Habis itu masih banyak pemain cadangan-cadangannya, masih banyak itu bermunculan. Nggak bisa juga, ya, dua tukang bacot ini nggak mundur. Ya ampun, ternyata TIJ pun sampai dijebloskan ke penjara. Akhirnya TIJ pun, Bang TIJ pun jeblos ke penjara. Jeblos ke penjara. Laporannya 3. Ya. Laporannya 3. Pertama, kepemilikan senjata api. Yang kedua, SARA. Yang ketiga, pencemaran nama baik. Makanya Bang TIJ ditangkap itu nggak ada yang namanya surat panggilan pertama, surat panggilan kedua, surat panggilan ketiga, itu nggak ada. Tidak ada. Langsung dijemput pagi-pagi buta. Puluhan aparat yang jemput lengkap dengan senjata-senjatanya seperti menangkap teroris, saudara. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi.